Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mereview 2 skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 2. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Helena Anindita Ariputri dengan NIM 2013009. Sebelum saya masuk pembahasan, saya mohon izin kepada peneliti skripsi untuk menggunakan skripsinya yang akan saya review. Untuk skripsi yang pertama yaitu berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah berbasis web dengan framework kode Igniter dan PostgreSQL di SMA Negeri 1 Ngaglik. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit latar belakang masalahnya. Latar belakangnya yaitu pada SMA Negeri 1 Ngaglik Sleman dituntut untuk memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar nasional. Salah satunya yaitu perpustakaan. Perpustakaan sekolah sendiri memiliki berbagai macam koleksi buku, mulai dari buku mata pelajaran sampai dengan buku ilmu pengetahuan. Pada pengelolaan data di perpustakaan, masih dilakukan secara manual. Begitu pula dalam pengembalian dan peminjaman buku, sehingga pelayanan dalam perpustakaan kurang maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan sistem informasi kebutuhan operasional untuk perpustakaan dalam pendataan, pencatatan peminjaman dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan. Pada skripsi ini, peneliti menggunakan model waterfall. Model waterfall sendiri merupakan salah satu model yang sering dianggap kuno. Tetapi, model ini yang paling banyak digunakan dalam software engineering. Kemudian digunakan juga data flow diagram atau DFD. DFD sendiri merepresentasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan atau input serta keluaran atau output. Kemudian menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD ini merupakan pemodelan data utama yang membantu mengorganisasikan data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menemukan hubungan antar entitas. Kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Kita langsung masuk ke dalam desain perancangan. Yang pertama ini menggunakan data flow diagram atau DFD. Dapat dilihat di sini adalah DFD level 0. Akan saya sedikit jelaskan. Di sini memiliki beberapa entitas, siswa umum, mendaftar anggota, lalu akan diproses, kemudian akan mengeluarkan informasi atau output mengenai info buku dan pengumuman. Selanjutnya, sebelah sini ada staf perpustakaan. Staf perpustakaan ini memiliki input, login, anggota, buku, sirkulasi, info, inventaris, buku tamu, usul buku. Lalu diproses dan menghasilkan output atau informasi berupa laporan peminjaman, laporan denda, laporan buku masuk, laporan data anggota, laporan data pustaka, statik peminjaman, statik pengunjung. Kemudian di sini ada entitas anggota. Dia dapat input seperti login, menjadi data anggota serta absensi.
lalu diproses menghasilkan output menjadi informasi info buku, pengumuman, dan peminjaman buku. Di sini ada entitas kepala perpustakaan, dia tidak memiliki input, tetapi dia mendapatkan output atau informasi berupa laporan peminjaman, laporan denda, laporan buku masuk, laporan data anggota, laporan data pustaka, statistik peminjaman, statistik pengunjung. Kemudian di sini yang terakhir adalah entitas admin. Dengan input login, anggota, buku, sirkulasi, info, inventaris, buku tamu, usul buku, dan menjadi admin. Kemudian mendapat output laporan peminjaman, laporan denda, laporan buku masuk, laporan data anggota, laporan data pustaka, statistik peminjaman, dan statistik pengunjung. Ini merupakan DFVD level 1 pada sistem informasi perpustakaan sekolah. Dapat terlihat di sini ada entitas seperti siswa umum, kepala perpustakaan, admin, anggota. Ini kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Pada lingkaran ini, 1.0, login ini merupakan proses dari sistem. Ada beberapa proses. Kita lanjutkan untuk DFD level 2 pada proses 2.0, yaitu untuk mengelola admin. Di sini yang menjadi entitas adalah admin. Admin dapat melakukan yang pertama proses pemasukan data admin, yang kedua proses perubahan data admin, proses pencarian data admin, dan terakhir proses penghapusan data admin. DFD level 2 pada proses 3.0 untuk mengelola data anggota. Pada entitas admin, dapat memproses proses pemasukan data anggota, kemudian proses penghapusan data anggota. Untuk staf perpus, dapat memproses perubahan data anggota, dan anggota dapat memproses perubahan data anggota yang bersumber pada database anggota. FD level 2 proses 4.0 untuk mengelola data buku. Di sini yang dapat mengelola data buku yaitu entitas admin, staf perpustakaan, anggota, siswa atau umum. 5.0 yaitu untuk mengelola data buku tamu, modelan ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini merupakan ERD dari sistem informasi perpustakaan sekolah. Saya akan menjelaskan sedikit dari ERD sistem informasi perpustakaan ini. Pada entitas kelas memiliki atribut jumlah siswa, kode anggota, ketua kelas, wali kelas, keterangan, nama kelas, dan kode kelas. Pada entitas kelas di sini memiliki hubungan dengan entitas siswa. Di sini memiliki hubungan dengan anggota yaitu one to many,
Siswa sendiri memiliki atribut yaitu email, status, tanggal berlaku, tanggal registrasi, password, NIS, foto, nomor telepon, jenis kelamin, agama, tanggal lahir, nama, dan kode anggota. Terdapat juga entitas anggota, memiliki atribut status, serta kode anggota. Anggota di sini dapat melakukan reservasi, kemudian melakukan usulan, dapat memiliki hubungan dengan entitas transaksi, kemudian memiliki hubungan dengan entitas guru. Kemudian di sini ada entitas transaksi yang memiliki beberapa atribut. Transaksi memiliki hubungan antar entitas buku. Kemudian di sini ada entitas admin yang dapat melakukan transaksi. Entitas buku memiliki hubungan pada entitas koleksi, penerbit, rak buku, dan asal buku. Dan entitas guru memiliki hubungan antar entitas mapel. Pada flowchart kinerja sistem, sebelum kita masuk pada pembahasan flowchart, di sini terdapat relasi antar tabel pada sistem informasi perpustakaan. Flowchart ini menggambarkan proses awal saat pengguna memasuki sistem. Di sini pengguna dapat memulai, kemudian kita menampilkan proses menu. Yang pertama pengumuman, koleksi pustaka, cari koleksi, buku tamu, presensi, dan login. Pengguna dapat memilih menu login, kemudian akan ditampilkan informasi yang terdapat di sini, yaitu yang pertama pengumuman, akan menampilkan pengumuman, koleksi pustaka, menampilkan informasi tampilan pengumuman, kemudian cari koleksi. Di sini akan memasukkan input jenis dan kata kunci, lalu diproses dengan pencarian data buku dan akan menampilkan informasi tampilan data buku. Selanjutnya yaitu menu buku tamu. Buku tamu di sini terdapat memproses input nama, email, dan pesan. Kemudian inputan memasukkan data ke dalam tabel buku tamu, kemudian menampilkan tampilan data buku tamu. Menu selanjutnya itu presensi. Masukkan input jenis anggota dan kode anggota. Lalu akan memasukkan data ke tabel absensi dan menampilkan informasi yaitu berupa data absensi. Di sini menu login. Menu login di sini akan menampilkan pilihan login admin, login anggota, atau mendaftar anggota. Jika akan
masuk ke dalam login admin, maka akan diproses pada proses bagian A. Jika akan login anggota, dia akan masuk dalam flowchart B, nanti kita bakal jelaskan. Jika dia akan mendaftar anggota, maka perlu masukkan nama, NIS, alamat, email, telepon, serta password. Lalu data tersebut akan disimpan pada tabel siswa. Jika tidak, dia akan kembali pada menu login. Untuk bagian kedua ini, yaitu menggambarkan proses dari admin. Seperti yang ditampilkan di sini tadi, login admin di bagian flowchart A. Ketika admin akan login, maka akan menginputkan username serta password. Jika itu valid, dia akan menuju proses menu yang berada di sini. Bisa kita lihat, sirkulasi, dapat mengakses sirkulasi, data koleksi, usulan buku, data informasi, data anggota, buku tamu, master file, laporan, admin, serta ganti password. Jika tidak valid atau tidak memasukkan username dan password, maka akan kembali ke tampilan login admin. Menu-menu tersebut dapat kita lihat, yaitu yang pertama, nanti kita akan masuk pada flowchart bagian C, data koleksi dapat dilihat pada flowchart bagian D, usulan buku pada flowchart E, data informasi pada flowchart F, data anggota pada flowchart G, dan seterusnya pada menu-menu lainnya. Di sini ketika akan memproses ganti password, maka akan menginputkan password serta akan mengulang password yang baru. Kemudian di sini akan diproses simpan atau batal dan akan masuk pada tabel update data password pada tabel admin setelah selesai. Jika memilih menu keluar, maka dia akan terdapat pada flowchart key. Kemudian flowchart bagian 3 ini merupakan flowchart dari login anggota. Dapat dilihat pada flowchart berikut. Sama seperti proses login admin yang sebelumnya, anggota menginputkan jenis anggota, username, serta password. Jika valid, maka akan masuk ke dalam menu seperti data peminjaman, sejarah peminjaman, data koleksi, usulan buku. Dapat dilihat di sini merupakan proses-proses dari menu tersebut. Flowchart bagian keempat, yaitu menggambarkan sirkulasi dari memilih menu yaitu pengguna untuk memilih menu koleksi. Di sini akan menampilkan tampilan data koleksi, kemudian
dia akan memilih menu. Yang pertama cari koleksi, tambah koleksi, edit koleksi, hapus koleksi. Jika akan mencari koleksi, maka akan menginputkan data buku yang dicari. Kemudian akan diproses pencarian data buku dan menampilkan informasi data buku. Kemudian selesai. Jika akan tambah koleksi, maka akan menginputkan data buku yang akan ditambahkan. Jika disimpan, maka akan lanjut memproses simpan data buku pada tabel buku. Jika tidak, akan kembali lagi pada input data buku. Lalu selesai. Kemudian jika akan memilih edit koleksi, yaitu memasukkan ubah data buku, kemudian diinputkan input data buku yang diperbarui, jika akan disimpan, maka masuk ke dalam proses simpan data buku dan masuk kepada tabel buku, selesai. Jika tidak, akan kembali lagi ke tampilan data koleksi. Jika akan menghapus koleksi, maka menginputkan atau memilih jenis data buku yang akan dihapus. Jika data disimpan, maka akan lanjut memproses hapus data pada tabel buku, lalu selesai. Jika tidak disimpan, maka akan kembali pada tampilan koleksi. Flowchart bagian ke-6, yaitu memilih menu usulan. Dapat dilihat di sini akan menampilkan data usulan. Jika akan menghapus usulan buku, jika dia iya, maka data akan dihapus pada tabel usulan dan selesai. Jika tidak menghapus usulan buku, maka dia akan kembali lagi pada tampilan data usulan buku. Kita gambaran flowchart bagian ke-7. Bagian ke-7 ini menggambarkan proses saat pengguna memilih info menu. Untuk flowchart bagian ke-8, dapat dilihat gambaran proses pengguna ketika akan memilih menu anggota. 9. Menggambarkan proses saat pengguna akan memilih menu tamu. Kemudian flowchart bagian 10 ini menggambarkan pengguna saat memilih menu master. Untuk flowchart bagian 11 menggambarkan sebuah detail proses pada menu asal buku ketika pengguna memilih menu asal buku. Selanjutnya flowchart bagian 12 menggambarkan proses saat pengguna ketika akan memilih menu laporan. Untuk bagian 13 menggambarkan proses ketika pengguna memilih menu admin. Dapat dilihat di sini akan menampilkan data admin. Menu yang terdapat pada bagian ini yaitu yang pertama tambah admin, 2 hapus admin, yang ketiga ganti password. Menu-menu tersebut, jika akan tambah admin, maka akan menginputkan data admin. Setelah itu, jika simpan data, maka data akan disimpan pada tabel admin, kemudian selesai. Jika tidak, akan kembali pada tampilan awal data admin.
Kemudian jika tidak tanpa admin pada proses menu tanpa admin, maka selanjutnya pada menu hapus admin. Di sini akan memilih data admin yang akan dihapus. Kemudian jika tidak hapus admin, maka akan kembali ke tampilan awal. Jika ya hapus admin, maka data admin akan dihapus pada tabel admin, kemudian selesai. Untuk selanjutnya di sini menu ganti password admin. Jika iya, maka akan memasukkan pilih data admin yang akan diganti passwordnya, kemudian memasukkan data password yang baru. Lalu jika disimpan, iya, maka dia akan mengupdate data password pada tabel admin. Lalu selesai, jika tidak, dia akan kembali ke tampilan awal. Oke, kita lanjut pada skripsi yang kedua, yaitu berjudul Perancangan Aplikasi Absensi Siswa Secara Daring di Lingkungan SMK Yadika Tanjungsari. Peneliti menggunakan model waterfall atau metode air terjun. Kemudian untuk desain sistemnya yaitu menggunakan use case diagram, class diagram, activity diagram. Kemudian Entity Relationship Diagram atau ERD. Terdapat analisis sistem yang berjalan. Gambar sistem ini yaitu sistem yang berjalan pada proses absensi di SMA Yadika Tanjungsari. Terdapat entitas siswa, guru, wali kelas, serta kepala sekolah yang dapat mengakses sistem absensi di SMK Yadika Tanjungsari. Bisa dilihat kita dari entitas guru, yaitu akan memulai sistem. Di sini masih melakukan proses manual untuk meminta siswa mengumpulkan foto melalui timestamp kamera, dan siswa akan melakukan foto menggunakan timestamp kamera serta mendapatkan dokumentasi berupa hasil foto. Hasil foto tersebut akan diperiksa oleh guru. Kemudian guru akan membuat Google Form untuk absensi siswa. Ketika sudah dibuat, maka siswa akan melakukan absensi pada Google Form. Dan akan disimpan oleh guru absensi siswa yang telah dilakukan tadi. Kemudian untuk melihat hasil absensi pada harian, yaitu pada Google Form, di sini masih menggunakan proses manual dengan menyalin absensi ke dalam buku. Kemudian terdokumentasikan pada buku absensi siswa, guru mata pelajaran. Kemudian memberikan laporan juga kepada wali kelas, ini masih bersifat manual. Maka wali kelas akan menerima laporan tersebut, lalu memasukkan absensi ke dalam Google Sheet, dan tersimpan pada laporan absensi siswa. Kemudian di sini melaporkan hasil absensi kepada sekolah juga masih manual. Kemudian lanjut kepada kepala sekolah yang akan menerima laporan manual tersebut. Lalu kepala sekolah akan melihat laporan pada Google Sheet serta membuat laporan absensi per minggu masih juga menggunakan manual.
dan terdokumentasi di sini pada laporan absensi siswa per minggu. Lalu kembali lagi kepada wali kelas, terdokumentasi pada di sini dan melakukan hasil absensi kepada orang tua siswa, serta terdokumentasi pada absensi per semester, dan selesai. Kemudian selanjutnya di sini adalah analisis sistem yang akan dibangun. Dilihat dari flow map sebelumnya, yang merupakan sistem yang sudah ada pada SMA Yadika Tanjung Sari. Sama seperti tadi, di sini terdapat entitas siswa, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Di sini yang mau mengawali yaitu wali kelas, melakukan proses pada komputer, yaitu membuat mata pelajaran, kemudian mendaftarkan guru dan siswa ke dalam mata pelajaran. Maka proses aliran akan menuju ke entitas siswa. Siswa masuk ke dalam aplikasi absensi, kemudian mengambil foto dan melakukan absensi. Lalu pada entitas guru akan tersimpan pada arsip dokumen di absensi siswa. Pada entitas guru ini dapat melihat hasil laporan harian kehadiran siswa dengan proses komputer, lalu didokumentasikan pada buku absensi siswa guru mata pelajaran. Setelah disimpan pada data penyimpanan absensi siswa, wali kelas dapat melihat hasil laporan harian kehadiran siswa, lalu menuju pada mencetak laporan kehadiran siswa. Di sini dapat terdokumentasi pada buku absensi siswa guru mata pelajaran dan laporan absensi per semester. Dan kemudian alur proses selanjutnya melaporkan hasil absensi kepada orang tua siswa, masih secara manual, dan selesai. Di sini juga kepala sekolah dapat melihat hasil laporan harian kehadiran mahasiswa, lalu melihat laporan grafik absensi siswa, serta dapat mencetak laporan kehadiran siswa. Kita masuk dalam desain menggunakan model UML, use case diagram siswa. Di sini terdapat aktor, yaitu berupa siswa, akan melakukan login, dapat memproses, lihat mata pelajaran yang berlangsung, kemudian dia melakukan absensi, serta dapat melakukan logout. Ini adalah use case diagram untuk guru mata pelajaran, wali kelas, admin, dan kepala sekolah. Aktor di sini berupa admin. Aktor ini dapat berinteraksi dengan kelola gedung, kelola staf mengajar, kelola kelas, kelola mata pelajaran, mengelola siswa,
kelola jadwal mata pelajaran, report absensi, serta kelola absensi. Di sini terdapat aktor wali kelas, dapat berinteraksi. Dia melakukan login dulu, kemudian berinteraksi dengan kelola siswa, kelola jadwal mata pelajaran, dan kelola report absensi. Kemudian untuk kepala sekolah, dia melakukan login, lalu dapat berinteraksi dengan report absensi, dan aktor guru melakukan login dapat melakukan interaksi, report absensi, dan kelola absensi. Selanjutnya yaitu activity diagram. Ini merupakan activity login untuk siswa, guru, wali kelas, admin, dan kepala sekolah. Sedangkan login aplikasi. Lalu untuk aktivitas selanjutnya, masukkan input, username, dan password. Kemudian di sini ada perjabangan atau proses validasi. Jika benar, maka aktivitas yang dilakukan yaitu masuk ke dalam aplikasi, lalu selesai. Jika tidak, validasi salah, maka akan kembali ke awal dengan login menjalankan aplikasi. Ini merupakan diagram activity logout. Status awal, memulai, kemudian akan melakukan aktivitas logout, dan keluar aplikasi, serta selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram, yaitu mata pelajaran. Maka akan mulai dia melakukan aktivitas setelah melakukan login, kemudian akan melihat mata pelajaran. Begitu pula pada diagram absensi siswa. Kemudian diagram activity kelola gedung yang dilakukan oleh admin. Diagram activity kelola pada staff dilakukan oleh admin. Di sini akan mulai, maka tampilan akan menuju pada halaman setelah login, lalu melakukan penggabungan pada tambah data staff dan lihat data. Lihat data ini juga melakukan penggabungan pada edit data serta delete data. Maka aktivitas pada lihat data. Kemudian diagram activity kelola data kelas oleh admin. Diagram activity kelola data mata pelajaran oleh admin. Diagram activity kelola data siswa oleh admin dan wali kelas. Kemudian diagram activity data mata pelajaran yang diakses oleh admin dan guru. Diagram activity report absensi wali kelas dan kepala sekolah. Diagram activity kelola data absensi guru. Untuk selanjutnya yaitu sequence diagram. Untuk sequence diagram yang pertama yaitu input data gedung oleh admin. Ini terdapat aktor yaitu admin akan mengirimkan pesan, kemudian dari dashboard
dikirimkan pada menu gedung, lalu masuk kepada entity yaitu berupa M gedung sekolah, juga terdapat indeks, lalu akan mengirimkan pesan pada dashboard, kemudian dibaca pada mengirimkan pesan pada gedung, yaitu bagian delete, kemudian akan mengirimkan pada entitas M gedung sekolah, maka dilakukan penghapusan. Sequence diagram, input data staff serta pengajar oleh admin. Sama seperti yang sebelumnya, ini sequence diagram, input data kelas oleh admin, input data mata pelajaran oleh admin, input data siswa oleh admin, input data jadwal mata pelajaran oleh admin, report data absensi oleh wali kelas dan kepala sekolah, input kelola absensi oleh guru mata pelajaran, kemudian ini adalah sequence diagram login siswa. Sequence diagram lihat mata pelajaran, absensi siswa, login absensi siswa. Selanjutnya itu kelas diagram. Di sini menggambarkan pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat dalam kelas diagram, juga menggambarkan hubungan statis antar kelas. Merupakan kelas staff, kelas siswa, kelas absensi, lalu di sini ada kelas jadwal mata pelajaran, serta kelas mata pelajaran, ada ERD. Lihat di sini memiliki entitas staff, mata pelajaran, gedung, kelas, dan siswa. Pada entitas staff memiliki atribut ID guru, nick, nama, password, status, foto ID. Untuk entitas mata pelajaran memiliki atribut kode mata pelajaran, nama mata pelajaran. Kemudian ini adalah primary key pada entitas, yaitu ID mata pelajaran. Pada entitas kelas ini dapat melakukan relasi pada mata pelajaran, yaitu akan melaksanakan atribut absensi. Kemudian di dalam kelas akan memiliki relasi pada siswa. Lalu entitas kelas memiliki relasi yaitu pada entitas gedung. Pada kelas juga dapat melakukan relasi yaitu mengajar pada staf.
Untuk selanjutnya itu implementasi. Ada relasi tabel, ada tabel M gedung sekolah, M staff, M kelas, M matpel, M siswa, TR jadwal matpel, TR absensi. Tabel-tabel tersebut saling berelasi satu sama lain. Kemudian ini adalah tampilan menu login. Interface main menu, input data staff, interface data siswa, ini merupakan tampilan menu pada smartphone. Sekian pemaparan review skripsi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.